Legenda Pendekar Abadi 151. Keahlian Sastra Lei Tian. Namun kali ini, wajah Zhu Sanfeng terlihat pucat saat melihat pusaka berbentuk belati yang merupakan simbol tertinggi Sekte Belati Merah. Hanya seorang patriark saja yang bisa dengan seenaknya mengucapkan perintah seperti yang Lei Tian ucapkan barusan. Jika seperti itu maka identitas Lei Tian sebenarnya bisa dipastikan adalah pimpinan dari sekte itu sendiri. Kau adalah pimpinan Sekte Belati Merah? Tanya Zhu Sanfeng dengan wajah penuh keterkejutan. Entahlah, aku juga tidak mengerti dengan jalan pikiran orang-orang tua di sekte tersebut, jawab Lei Tian sambil menghela napas dengan pelan. Namun Zhu Sanfeng bisa menilai jika Lei Tian adalah memang pimpinan sekte tersebut, namun dengan prestasi sebelumnya saat melawan perwira tinggi Kekaisaran Wei, hal itu saja sudah mengkonfirmasi tentang hal ini. Apalagi kabar lainnya jika Lei Tian adalah singa dari kota Chengdu yang telah menghancurkan sekte Serigala Hitam yang sangat kuat. Baiklah, aku akan mengirimkan utusan terbaik untuk menjalani tugas ini, jawab Zhu Sanfeng dengan penuh keseriusan. Dua benda spiritual yang berada padanya sangat menakutkan, bahkan bisa menjadi incaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan senjata kelas atas ini. Setelah dirasa cukup, maka Zhu Sanfeng segera bergegas pergi untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan. Di Sekte Perisai Api sendiri terdapat aula yang biasa mengurusi tentang pengobatan, namun beberapa bahan memang sangat langka. Untungnya, Lei Tian memiliki akses ke paviliun ungu yang terbiasa mengadakan barang serta bahan langka. Oleh karena itu Zhu Sanfeng akan mengoptimalkan waktu yang ada untuk menyiapkan semuanya. "GG, tulisanmu sangat indah," suara lembut Qin Qian terdengar setelah Zhu Sanfeng pergi. "Apakah kau mau aku ajari?" tanya Lei Tian dengan santai. Keahlian menulisnya berasal dari bakat ayahnya. Selain itu peran ibunya dalam membimbing Lei Tian juga sangat besar. Sejak kecil Lei Tian sudah belajar seni sastra dan kaligrafi. Ibunya juga seorang cendekiawan keluarga Lin. Hanya sajalah harus berpisah dengan keluarganya demi mempertahankan hubungan cintanya kepada Lei Yunxi yang merupakan ayah Lei Tian. Mau sekali, jawab Qin Qian penuh antusias. Sebelumnya lah juga bergelut dengan seni sastra. Sebagai seorang putri seorang kaisar, Qin Qian mendapatkan pelajaran khusus terkait seni sastra dan kaligrafi. Apalagi ia tidak bisa berkultivasi, sehinggalah banyak menghabiskan waktu di ruang belajar. "Kemarilah," ucap Lei Tian sambil mempersilakan Qin Qian duduk di sebelahnya. Lei Tian kemudian mulai menggoreskan pena di atas kertas kosong. Seni menulisnya terlihat sangat indah, gerakan tangannya sangat halus seperti wanita. Bahkan Qin Qian yang nyatanya seorang wanita sampai terheran-heran dengan bakat menulis lelaki yang menjadi pasangannya itu. Lei Tian juga dengan telaten mengajari Qin Qian arah pena dan cara menekan pena yang baik dan benar, mencelupkan tinta dengan kadar dan insting tertentu juga diajarkan dengan baik oleh Lei Tian kepada wanitanya tersebut. Keduanya tampak larut dalam keseriusan, tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan Sue Melin hanya bisa terkagum-kagum dengan Lei Tian. Apalagi ia juga baru mendapatkan kabar dari Patriark Zhu Sanfeng jika dirinya akan menjadi salah satu kandidat tetua Sekte Perisai Api. Ingin rasanya Sue Meilin berlutut berterima kasih kepada pemuda yang sangat luar biasa tersebut. Tidak terasa Sue Meilin meneteskan air mata bahagia saat melihat kebersamaan Tuan Putri yang selama ini ia rawat sejak bayi.
Selama ini jugalah baru melihat kebahagiaan yang terpancar sempurna di wajah cantik Putri Qin Qian. Sebelumnya ia sangat tertekan dengan keadaan tubuh khususnya yang membuat dirinya seperti di dalam sangkar emas. Kini ia seperti burung yang terbang bebas, berkicau dengan indah di alam lepas bersama pasangannya. Di tempat yang berbeda, Patriark Su Sanfeng segera mengutus 2 orang tetua yang la percaya untuk menjalankan misi dari Lei Tian. Sisanya ia membuat pengaturan terkait ketersediaan bahan-bahan herbal yang perlu ia lengkapi. Berikutnya seorang tetua dengan penuh semangat bergerak ke Provinsi Sichuan dan seorang lagi bergerak ke Provinsi Jiangqi. Mereka bergerak ke arah yang berbeda. Dengan kuda terbaik yang dimiliki sekte perisai api, keduanya melesat seperti orang yang kesetanan. 152. Sebuah pengakuan. Pada saat ini di Akademi Kekaisaran, nasib Li Yifei akhirnya terjawab. Sebagai mantan murid jenius sekte teratai ungu akhirnya lah keluar dari Akademi Kekaisaran. Namun sebelum pergi meninggalkan akademi tempat di mana ia melabuhkan cita-citanya, lah memberanikan diri menghampiri Zhao Yuxi yang saat ini sedang latihan di tempat latihan murid Akademi Kekaisaran. "Bolehkah aku berbicara kepadamu?" tanya Li Yifei memberanikan diri. Dengan apa yang terjadi pada dirinya kini sudah tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Dulu ia sangat khawatir dengan apa yang akan menimpa dirinya di masa depan, namun kini semuanya telah berakhir dengan pupusnya kemampuan kultivasinya. Zhao Yuxi segera menoleh, mendengar suara seorang wanita ia sedikit mengerutkan dahi. "Apa yang ingin kau katakan?" tanya Zhao Yuxi. Ia jelas mengenal sosok wanita yang selama ini menjadi bahan omongan di Akademi Kekaisaran. "Apakah kau yakin dengan pilihanmu untuk memilih Jenderal Yang Seng sebagai suamimu kelak?" tanya Li Yifei berterus terang. Mendengar pertanyaan Li Yifei yang begitu sensitif membuat Zhao Yuxi memicingkan matanya. Ia tidak menduga jika ada orang lain yang berani mencampuri urusan pribadinya. Bahkan mempertanyakan keputusan pribadinya yang kini dengan statusnya yang tinggi di Kekaisaran dengan nada tidak suka. "Maafkan aku, hanya saja sebagai orang yang terbuang aku akan mengatakan sebuah kejujuran agar setidaknya berguna bagi dirimu," ucap Li Yifei dengan penuh keyakinan. "Apapun yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Apalagi sebelumnya kita tidak berteman, jadi buang jauh-jauh pikiran konyolmu jika hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa bertahan di tempat ini," ucap Zhao Yuxi yang meremehkan kehadiran Li Yifei. "Aku tidak akan mengharapkan sesuatu yang sudah tidak aku inginkan. Yang ingin aku sampaikan adalah bahwasannya aku cukup prihatin dengan nasib saudara Lei Tian. Awalnya aku mengira jika kau tulus mencintainya, tapi aku tidak mengira jika kau bisa dengan mudah melupakan seseorang di masa lalumu," ucap Li Yifei dengan nada serius. "Jika hanya itu yang ingin kau sampaikan, sebaiknya kau menyingkir dari hadapanku," sahut Zhao Yuxi dengan nada tinggi. "Lah sangat membenci jika ada orang yang menyinggung nama Lei Tian. Hal tersebut seperti mengorek luka lamanya yang berusaha ia lupakan bersama genangan-kenangan, luka yang menyebabkan kepiluan mendalam menimbulkan kepiluan tak berujung. Satu hal yang perlu kau tahu, jika kematian Lei Tian sebenarnya bukan karena dibunuh oleh orang-orang dari Kekaisaran Wei, justru gurumulah yang menyebabkan dirinya tewas dengan teknik rahasia sekte teratai ungu," ucap Li Yifei dengan ekspresi sangat serius. Mendengar ucapan dari Li Yifei membuat Zhao Yuxi menjadi sangat emosi. Dalam sekejap energi Qi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Detik berikutnya Zhao Yuxi mengeluarkan sebuah tendangan keras yang mengarah dengan telak ke dada Li Yifei. Buk! Tubuh Li Yifei terhempas beberapa meter ke belakang.
Dengan mengandalkan tubuh fisiknya saja membuat pertahanan tubuhnya rapuh begitu saja. Dari mulutnya keluar seteguk darah segar, sambil memegang dadanya Li Yifei memandang penuh kekesalan ke arah Zhao Yuxi. Di masa lalu, tidak ada yang pernah berbuat seperti ini kepadanya. Sikap kasar Zhao Yuxi kepadanya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Baru saja Li Yifei hendak bangkit, sebuah tendangan kembali melayang dan mendarat tepat di punggungnya. Buk! Menerima serangan kedua kalinya membuat tubuh fisik Li Yifei tidak berdaya. Ia kembali ambruk dengan menyemburkan darah untuk yang kedua kalinya. Aku tidak menyangka jika Akademi Kekaisaran bisa menerima murid selemah ini. Bahkan untuk menahan serangan seperti itu saja kau tidak mampu, ucap Zhao Yuxi dengan nada penuh kebencian. Ucapan Li Yifei barusan jelas membuatnya sangat marah. Perkataan yang telah memfitnah ibunya tersebut jelas pernyataan yang tidak mendasar. Apalagi ia tahu jika ibunya juga ikut menyatakan rasa belasungkawa pada saat di mana Lei Tian gugur di medan pertempuran. Bahkan Zhao Yuxi juga tahu jika ibunya lah yang memimpin orang-orang dari Akademi Kekaisaran untuk mencari Lei Tian sesaat setelah terjadi pertempuran hebat itu. Bahkan lah juga tahu jika ibunya juga yang menghabisi para perwira tinggi yang telah membunuh Lei Tian. Kau terlalu gegabah, kelak kau akan menyesal, ucap Li Yifei sebelum dirinya kehilangan kesadaran. Zhao Yuxi hanya mendengus mendengar ucapan Li Yifei tersebut. Baginya ucapan Li Yifei adalah bentuk keiri hatian akibat prestasinya yang jeblok di Akademi Kekaisaran. Jangankan Zhao Yuxi, bahkan semua orang tahu jika Li Yifei adalah murid yang mengalami degradasi. Selain itu ia juga sudah dibuang oleh sektenya, jadi Li Yifei adalah sampah terbuang. Setelah kejadian ini, semangat Zhao Yuxi untuk berlatih menjadi hilang. Dengan penuh kekesalan ia kembali pulang meninggalkan tubuh Li Yifei yang tergeletak lemah tak sadarkan diri. Kondisi ini juga diperhatikan oleh beberapa murid Akademi Kekaisaran lainnya, hanya saja tidak ada yang berani menghampiri untuk memisahkan pertikaian di antara mereka. Dua wanita yang namanya sering didengar oleh banyak orang, terutama Li Yifei yang dikabarkan sudah terusir dari Akademi Kekaisaran. Bahkan beberapa orang wanita yang pernah satu sekte dengan Li Yifei hanya bisa mencibir. Mereka sebelumnya mengagumi Li Yifei namun kini mereka berbalik membenci wanita yang pernah menjadi rekannya tersebut. Sebagai sekte yang mayoritas wanita, kini keberadaan Li Yifei di sekte teratai ungu hanya tinggal sejarah. Nama Li Yifei benar-benar sudah dihapuskan beberapa hari terakhir. Apakah kalian semua masih manusia? Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu sudut ruangan. Ia adalah Mu Jiao yang merupakan murid senior Akademi Kekaisaran. Ia juga yang sebelumnya berhubungan baik dengan Lei Tian. Melihat kondisi Li Yifei yang mengenaskan, ia segera memberikan pertolongan. Mu Jiao segera memasukkan pil penyembuhan ke dalam mulut Li Yifei. Pil tersebut biasa digunakan pada saat kritis. Teksturnya yang lembut bisa mudah larut ke dalam tenggorokan meski seseorang sedang tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Li Yifei mulai tersadarkan. Energi pil penyembuhan bekerja cukup baik mengisi stamina dan mempertahankan kesadarannya kembali. Dengan tatapan yang masih sedikit kabur dan tubuh yang lemah, Li Yifei berusaha untuk duduk. Terima kasih, ucap Li Yifei dengan tulus. Sama-sama, sekarang apa rencanamu ke depan? Tanya Mu Jiao dengan prihatin. Entahlah, aku sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini. Jawab Li Yifei dengan tatapan kosong. Mu Jiao tampak terdiam seolah memikirkan sesuatu.
lalu ia mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. 153. Ditemani Hu Qing. Pergilah ke paviliun ungu di kota Chengdu dan temui pamanku, ucap Mu Jiao sambil memberikan sebuah token kepada Li Yifei. Maaf, sudah merepotkan senior, ucap Li Yifei dengan tulus. Pada saat ini Li Yifei benar-benar merasakan arti sebuah pertolongan. Selama ini selalu bersikap diam dan lebih suka menutup diri demi mengejar peningkatan kultivasinya. Namun apa yang ia pertahankan selama ini justru telah membuat dirinya berada pada titik paling rendah di sepanjang hidupnya. Tidak perlu sungkan, seharusnya di paviliun ungu kau juga bisa menemukan penyebab kemunduran kultivasimu, Mu Jiao berkata dengan serius. Lah juga sangat prihatin dengan nasib yang menerpa Li Yifei. Mendengar kata paviliun ungu membuat Li Yifei kembali berharap, nama paviliun yang familiar itu pernah ia dengar. Hanya saja pada saat ia sedang dalam kondisi puncaknya, nama paviliun ungu tidak cukup menarik minatnya untuk berburu barang-barang untuk mendukung kultivasinya. Sebagai murid Gentus ia sudah mendapatkan sumber daya terbaik dari Sekte Teratai Ungu, apalagi saat ia sudah di Akademi Kekalsaran dirinya juga termasuk murid yang diprioritaskan dalam hal pendapatan sumber daya. Namun kini mendengar nama paviliun ungu seperti mendapatkan oase di tengah gurun, kegagalan dan kemerosotan kultivasinya memang perlu diselidiki lebih dalam. Li Yifei akhirnya pergi meninggalkan Akademi Kekaisaran, di bawah arahan Mu Jiao lah diantar hingga ke tempat pangkalan kereta kuda. Li Yifei tidak membuang waktu dan segera menuju kota Chengdu, namun hal yang mengejutkannya adalah keberadaan Hu Qing di dalam kereta kuda yang akan dinaiki oleh Li Yifei. Set. Nona Li, naiklah dan jangan membuat orang lain curiga. Senior Mu Jiao yang mengatur ini semua, Hu Qing berkata dengan pelan, berdasarkan rencana lah ditugaskan menjaga Li Yifei hingga ke kota Chengdu. Mulanya Li Yifei ragu-ragu, namun ketika Hu Qing menyebutkan nama senior Mu Jiao maka ia yakin jika dirinya saat ini masih dalam perlindungan murid senior yang berbeda sekte dengannya tersebut. Li Yifei kemudian duduk di dalam kereta kuda seolah tidak ada siapa-siapa. Ia juga berpikiran jika keberadaan Hu Qing memang secara sembunyi-sembunyi untuk melindungi dirinya. Atas pengaturan dari Mu Hao sebenarnya Hu Qing diminta untuk menjaga Li Yifei hingga tiba di paviliun ungu. Kondisinya yang tidak baik-baik saja dikhawatirkan akan terjadi sesuatu selama di perjalanan. Apalagi Li Yifei baru saja berselisih paham dengan Zhao Yuxi, hal ini membuat kekhawatiran atas wanita yang akan dikirim ke paviliun ungu tersebut. Kepergian Li Yifei segera disampaikan oleh seseorang yang bernama Xi Ziyu kepada Xiao Mei, bahkan peristiwa yang terjadi di aula latihan juga tidak luput dari laporan yang disampaikan. Kurang ajar. Seharusnya ia sudah kubunuh dari jauh-jauh hari, gumam Xiao Mei di dalam hatinya. Meski Xi Ziyu tidak menyebutkan penyebab perselisihan antara Zhao Yuxi dengan Li Yifei, namun Xiao Mei bisa menebak jika Li Yifei akan berbicara tentang peristiwa kematian Lei Tian. Segera kirim orang untuk membunuh wanita itu. Lakukan setelah ia meninggalkan Akademi Kekaisaran agar tidak ada yang mencurigainya, ucap Xiao Mei menurunkan perintahnya. Baik Yang Mulia, jawab orang tersebut dengan patuh seraya menghilang undur diri. Orang tersebut merupakan orang yang sama dengan orang yang selama ini telah meracuni Li Yifei. Sebagai orang yang berasal dari Sekte Teratai Ungu, keberadaannya tidak pernah dicurigai oleh Li Yifei karena masih dalam kelompok yang sama. Jarak kota Miayang dengan kota Chengdu tidak terlalu jauh, perjalanan tersebut seharusnya bisa ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Hanya saja dengan luka yang dirasakan oleh Li Yifei membuat perjalanan tersebut sangat lama. Di sepanjang jalan Li Yifei hanya bisa menahan sakit. Akibat luka dalam yang ditimbulkan oleh Zhao Yuxi sebelumnya. Bahkan segala bentuk kekecewaan serta kekesalan juga membaur menjadi satu, keputusasaan yang semula ia rasakan perlahan mulai terobati dengan pertolongan yang baru saja diberikan oleh Mu Jiao. Selama dalam perjalanan, Li Yifei ditemani oleh Hu Qing tanpa banyak bicara. Selain merasakan sakit, Li Yifei hanya bisa duduk dengan tenang sambil menyembuhkan lukanya. Ketika kereta kuda sudah berjalan menjauh barulah Hu Qing mulai bercerita tentang beberapa hal untuk menyenangkan perasaan Li Yifei. Secara khusus Mu Jiao telah meminta bantuan dari orang yang masih satu angkatan dengan Li Yifei tersebut. Di kelompok Mu Jiao hanya Hu Qing yang terlihat tidak terlalu mencolok keberadaannya, sehingga dalam pengaturannya tidak akan ada yang mencurigai keberadaan Hu Qing. Saudara Hu Qing, kuharap kau berhati-hati, ucap Li Yifei ketika mereka di dalam perjalanan. Ada apa memangnya? Tanya Hu Qing kepada Li Yifei. Seharusnya mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja, jawab Li Yifei dengan penuh pertimbangan. Baru saja Hu Qing hendak bertanya lagi, kereta kuda yang mereka tumpangi berhenti dengan tiba-tiba. Atas kejadian ini Hu Qing segera melompat keluar dengan penuh waspada. Ia memicingkan kedua matanya saat melihat beberapa orang bertopeng yang menghadang perjalanan mereka. Jarak kota Chengdu juga sudah tidak jauh lagi, membuat kehadiran kelompok bertopeng menimbulkan berbagai spekulasi. Biasanya tidak ada penjahat atau kelompok kriminal yang beraksi di tengah jalan utama provinsi. Jika demikian adanya maka pemikiran Li Yifei sebelumnya sangat tepat dan hal ini berhubungan dengan keselamatan dirinya. Perjalanan mereka yang sebelumnya lancar-lancar saja tidak disangka telah ditargetkan oleh sekelompok orang bertopeng. Hal ini menandakan jika mereka merupakan kelompok profesional yang sudah terbiasa menjalankan aksinya. Selama dalam perjalanan, Hu Qing tidak dapat merasakan aura keberadaan orang-orang yang muncul dengan tiba-tiba tersebut. "Siapa kalian?" tanya Hu Qing sambil mengeluarkan belati panjangnya. Hu Qing terlihat tenang, meskipun di dalam otaknya terus berputar mencari cara bagaimana mengalahkan 5 orang bertopeng yang kini sedang memburunya. Hu Qing tahu ini bukan perkara yang mudah, meski ia masih memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkan mereka, namun keberadaan Li Yifei yang tengah terluka menjadi beban pikiran yang tidak bisa ia acuhkan begitu saja. Namun tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, 5 orang kelompok bertopeng itu bergeming dalam menyikapi ucapan Hu Qing. Salah seorang di antara mereka justru bergerak mendahului yang lainnya dan menerjang ke arah Hu Qing dengan ganas. 154. Aksi heroik Hu Qing. Sambil mencoba untuk tenang, Hu Qing memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan yang datang kepadanya. Sambil mengelak ia juga mengeluarkan sabetan belatinya di dada pria bertopeng yang menyerangnya. Selas. Akibat sabetan belati dari Hu Qing, pria bertopeng itu ambruk dengan kondisi luka terbuka yang menganga lebar. Darah kental pun mengalir tak tertahan dari tubuh orang itu. "Kau terlalu lemah dan kau juga berhadapan dengan orang yang salah," seru Hu Qing. Tatapan matanya mengarah kepada pria bertopeng yang baru saja menyerangnya. "Kurang ajar. Jangan kau kira masih bisa berharap hidup setelah membunuh salah satu dari kami," seru salah satu dari kelompok tersebut menunjuk Hu Qing. Sementara Si Ziyu mendesis kesal setelah seorang rekannya ambruk akibat serangan dari seseorang yang ia kenal sebagai bagian dari murid Akademi Kekaisaran.
Jika saja La tahu seperti ini maka ia akan meminta bantuan Chen Kun. Sebelumnya si Ziyu tidak menduga jika masih ada orang yang peduli dengan Li Yifei yang sudah terusir dari akademi. Sebelumnya ia hanya menyaksikan Mu Jiao yang kini masih berada di Akademi Kekaisaran. Orang-orang bertopeng tersebut mengutuk Hu Qing dalam hati. Informasi yang mereka dapatkan sebelumnya Li Yifei hanya seorang diri sehingga menghabisinya bisa dengan mudah. Namun tak disangka jika ada orang dari Akademi Kekaisaran juga yang membantu Li Yifei dalam perjalanannya. Li Yifei yang berada di dalam kereta kuda cukup kaget mendengar suara seorang wanita yang baru saja hendak menyerang Hu Qing. Suara yang cukup familiar di telinganya tersebut telah membuatnya merasakan suatu persengkongkolan orang-orang yang berada di lingkungan yang sama dengannya. Apakah sampai seperti ini? Batin Li Yifei tidak percaya, jika selama ini orang-orang dari kelompoknya sendiri yang sudah mencelakainya. Pada saat ini Li Yifei merasakan ketegangan yang luar biasa. 4 orang bertopeng yang dipimpin oleh si Ziyu mengeluarkan senjatanya masing-masing. Pedang yang terhunus ke arah Hu Qing membuat pemandangan yang tidak biasa, jika di masa lalu mereka semua bukanlah lawan bagi dirinya. Satu hal yang Li Yifei pahami adalah kejadian ini berkaitan dengan peristiwa 2 tahun lalu saat ia menyaksikan kematian Lei Tian, oleh karena itu Xiao Mei melakukan perintah tersembunyi untuk menghabisinya. Menyadari kondisi berbahaya yang menimpa Hu Qing, Li Yifei segera turun dari dalam kereta dan segera berkata, "Aku yang kalian incar, jadi jangan libatkan orang yang sudah menolongku," ucap Li Yifei ke arah wanita yang saat ini menggunakan pakaian pria. Dari suara sebelumnya ia bisa memastikan jika orang itu adalah si Ziyu. Hu Qing terkejut dengan perkataan Li Yifei barusan, lah segera bergegas berdiri di depannya dan melindungi wanita yang sedang terluka tersebut. "Nona, segera masuk ke dalam kereta. Biarkan mereka menjadi urusanku," ucap Hu Qing dengan tegas. Sebelumnya lah sudah mendapatkan perintah dari Mu Jiao untuk melindungi Li Yifei. Li Yifei akhirnya menurut. Meskipun lah memaksakan diri untuk berada di sekitarnya maka itu hanya akan menjadi beban bagi Hu Qing. Menyaksikan kondisi seperti ini membuat Li Yifei semakin membenci Akademi Kekaisaran yang pernah membuatnya bangga. "Tenang saja kalian berdua pasti akan mati," ucap wanita bertopeng tersebut dengan arogan. "Kalian bunuhlah gadis tersebut. Biar aku yang akan menghadapi orang tersebut," ucap wanita itu mengatur strategi. Kalian pikir semudah itu?" Hu Qing mendengus. Pendengarannya masih tajam jadi dengan jelas ia bisa mendengar perkataan salah satu dari mereka. Hu Qing menyiapkan belati panjangnya kembali. Setelah menghabisi salah satu dari mereka maka kepercayaan diri Hu Qing semakin meningkat. Meskipun mereka menang jumlah, Hu Qing masih bisa menghadapi mereka dengan teknik serangan cepat. "Sepertinya kalian terlalu meremehkanku," seru Hu Qing yang langsung bergerak dengan sangat cepat. Sesaat setelah mengatakan hal itu Hu Qing langsung maju seolah menerkam mangsanya. Ia tidak mau lengah dan menyebabkan Li Yifei celaka. Sementara Li Yifei sudah mundur dan menyaksikan perkelahian tersebut dari jarak yang aman, ia sendiri berpikiran tidak mau menjadi beban bagi Hu Qing. Hu Qing segera mengalirkan tenaga ki-nya ke dalam belati yang berada di genggamannya. Meskipun hanya belati biasa, namun dengan dorongan tenaga ki yang besar membuat gerakannya yang gesit dan lincah. Sabetan belati Hu Qing tidak dapatlah tangkis hingga akhirnya sebuah tusukan tepat menghujam jantungnya. Hanya dalam sekejap, Hu Qing melepaskan beberapa tebasan hingga membuat salah seorang pria bertopeng tewas menyusul kawannya.
Tiga orang yang pendekar bertopeng tidak lagi tinggal diam, mereka menyerang pada waktu yang bersamaan. Dalam tempo yang cukup cepat, pertarungan 3 lawan 1 pun tidak bisa terelakkan. Hu Qing bergerak dengan lincah sambil menyerang dengan cepat, beberapa luka yang ada di tubuhnya tidak lagi rasakan. Serangan yang datang bertubi-tubi kepadanya hadapi dengan semangat pertarungan yang membara. Si Ziyu yang berada di ranah yang sama dengan Hu Qing tersenyum getir melihat Hu Qing yang bertahan dan menyerang secara membabi buta. Setelah pertarungan sengit, kondisi ketiga pendekar bertopeng tersebut sangat mengenaskan. 2 di antaranya tewas bersimbah darah, bahkan si Ziyu sudah ambruk dengan kondisi kepayahan. Sama halnya kondisi Hu Qing juga tidak jauh berbeda, terlihat sangat buruk dengan tubuh penuh luka. Namun Hu Qing masih bisa berdiri meski dengan napas yang tersengal-sengal, tubuhnya sudah terlihat lemah akibat kehilangan banyak darah. Namun dengan semangatnya ia masih bisa bertahan untuk melakukan serangkaian serangan. Si Ziyu menatap lirih ke arah Hu Qing. Dengan sisa tenaganya mengeluarkan senjata rahasianya. Sepintas dengan gerakan yang cepat, sebuah benda yang berkilau terbang lurus ke arah Hu Qing tanpa bisa ia halau. Gawat, teriak Li Yifei yang mengetahui serangan terakhir dari si Ziyu. Hu Qing pun menyadari serangan yang baru saja ia terima. Sebuah jarum perak dapatlah lihat dan rasakan sudah mendarat di lengan kirinya. Sialan, seru Hu Qing sambil bergerak ke arah si Ziyu, dengan penuh kekesalan menghempaskan sebuah tendangan keras terakhirnya ke leher si Ziyu. Krak! Dalam sekejap terdengar suara tulang patah dan membuat si Ziyu berhenti bernapas untuk selamanya. Meskipun Hu Qing berhasil membunuh mereka semua, namun luka yang ia terima juga tidak sederhana. Beberapa bagian tubuhnya terluka cukup serius, namun hal yang menakutkan justru terjadi pada luka akibat jarum perak yang kini tertancap di lengan kirinya. 155. Tiba di Paviliun Ungu. Sementara itu di Istana Kekaisaran, Zhao Yuxi masih terlihat jengkel atas peristiwa yang terjadi saat dirinya sedang latihan. 2 nama yang sangat sensitif baginya sudah dipermainkan begitu saja oleh Li Yifei. Hal ini jelas sudah menggugah kekesalan di dalam dirinya yang sudah tidak bisa tahan lagi. Perasaannya kepada Lei Tian sudah berusaha kubur dalam-dalam. Bahkan demi melupakan pria tersebut Zhao Yuxi harus membuka hati untuk lelaki lain. Walaupun berat dan terpaksa, akhirnya ia berhasil menjalani proses yang memilukan hati tersebut. Pada saat yang bersamaan, Ratu Xiaomel yang mengetahui kondisi putrinya hanya bersikap cuek. Dengan taktiknya, ia hanya bisa mengaburkan pemikiran putrinya tersebut. Namun di dalam hatinya, Xiaomei sedang menyusun rencana untuk mempercepat pernikahan Zhao Yuxi dengan Jenderal Yang Seng. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tanya Xiaomei kepada putrinya. "Tidak ada, aku hanya sedang malas berlatih saja," jawab Zhao Yuxi menyembunyikan kekesalannya. "Ada saatnya tubuh juga perlu beristirahat. Sebaiknya siang ini kau jalan-jalan saja keliling kota. Sepertinya kau juga terlalu menyibukkan diri dalam berlatih, biarkan ibu yang meminta Yang Seng untuk menemanimu." Xiaomel mulai menjalankan rencananya, mendekatkan putrinya dengan lelaki berbakat seperti Yang Seng adalah harapannya. "Baiklah Bu," jawab Zhao Yuxi singkat. Perasaannya yang sedang tidak baik-baik saja membuatnya membutuhkan suasana yang menyenangkan. Tidak lama berselang, Zhao Yuxi dan Yang Seng akhirnya menjalani hari dengan berjalan keliling kota Miayang. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh, namun masih terlihat pasangan yang serasi, apalagi keduanya merupakan pasangan terbaik yang ada di seluruh kekaisaran pada saat ini.
Di tempat yang berbeda, Li Yifei yang masih terluka berusaha menyelamatkan Hu Qing. Menyadari jika sahabatnya terkena senjata rahasia dari sektenya, membuat Li Yifei sangat khawatir sekaligus merasa bersalah. Jarum perak beracun adalah senjata terlarang. Selain penawarnya yang sulit, racun tersebut juga dikenal sebagai senjata pembunuh yang menakutkan. "Kau jangan bergerak dulu," ucap Li Yifei sambil melakukan tindakan penyelamatan. Sebagai jenius sekte teratai ungu, Li Yifei tentu tidak asing dengan racun mematikan yang baru saja diterima oleh Hu Qing. Li Yifei segera mencabut jarum perak tersebut. Kemudian ia membuat sayatan dari titik di mana jarum itu menancap. Dari dalam cincin penyimpanannya, Li Yifei kemudian mengeluarkan obat berbentuk serbuk lalu menaburkan di atas sayatan yang baru saja dibuatnya. Hanya murid sepertinya yang mengetahui metode penyembuhan dari racun mematikan yang terdapat pada jarum perak tersebut. Jika terlambat sedikit saja maka nyawa Hu Qing bisa terancam. "Ark!" teriak kucing menahan kesakitan. Sensasi perih dan terbakar seketika membuat jantungnya seperti akan tertarik keluar. "Bertahanlah, rasa sakitnya tidak akan lama." Li Yifei tahu jika kondisi Hu Qing tidak sedang baik-baik saja. Hu Qing menggigit bibirnya, salah satu tangannya mencengkram pakaiannya karena saking sakitnya lah merasakan pengobatan yang baru saja dilakukan oleh Li Yifei. Setelah beberapa saat tubuh Hu Qing mulai stabil, lah merasakan jika kondisi tubuhnya mulai membaik. Hanya luka-luka dari sisa hasil pertarungan saja yang masih tersisa. Sambil istirahat ia juga meminum pil penyembuhan untuk menyembuhkan serta memberikan energi pengganti di dalam tubuhnya. "Terima kasih," ucap Hu Qing dengan tulus. "Kau seperti ini karena menyelamatkan diriku. Kelak di masa depan aku tidak akan melupakan budi baikmu," ucap Li Yifei dengan sungguh-sungguh. "Jika saja ketua masih ada, tentu ia akan sangat cocok dengan dirimu," ucap Hu Qing yang kelepasan bicara. "Ketua?" tanya Li Yifei sambil mengerucutkan dahi. "Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Jangan sampai kelompok mereka yang lainnya menyusul," ucap Hu Qing sambil memperhatikan sekeliling, namun ia juga mengalihkan topik pembicaraan. Sambil menahan rasa sakit yang mulai mengendor, Li Yifei mengangguk setuju. Benar apa yang dikatakan oleh Hu Qing, situasi saat ini masih belum stabil. Serangan musuh bisa kapan saja terjadi, apalagi dengan kondisi mereka yang sama-sama terluka membuat pihak musuh dengan mudah bisa menghabisi mereka. "Paman, mari kita lanjutkan perjalanan," ucap Hu Qing kepada lelaki yang bertugas menjalankan kereta kuda. "Baik Tuan Pendekar," jawab orang tersebut yang dari tadi menahan ketakutan. Tanpa membuang waktu mereka kemudian melanjutkan perjalanan memasuki perbatasan kota Chengdu. Kereta kuda yang mereka naiki bergerak dengan lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi Hu Qing dan juga Li Yifei yang masih terluka sangat rawan jika harus menghadapi penyergapan lagi. Hal itu hanya membuat mereka menyerahkan nyawa dengan sia-sia. Selama dalam perjalanan mereka hanya terdiam. Hu Qing pun tidak banyak bicara meskipun lah ingin menanyakan identitas kelompok bertopeng yang menyerangnya. Saat inilah hanya mengatur pernapasannya agar energinya cepat pulih. Setelah meminum pil penyembuhan lah juga meminum ramuan yang tersedia di dalam botol penyimpanan. Setelah 1 jam melanjutkan perjalanan akhirnya mereka tiba juga di Paviliun Ungu, tempat sekaligus asosiasi yang menjadi rumah bagi orang-orang sekte Belati Merah yang ada di perantauan. Hu Qing dan juga Li Yifei langsung menuju pintu masuk. Setelah turun dari kereta kuda mereka sudah tidak tahan untuk mendapatkan perawatan.
Melihat tubuh Huqing yang berlumuran darah membuat penjaga paviliun meningkatkan kewaspadaannya, apalagi pada saat bersamaan sedang banyak pengunjung yang sedang melakukan transaksi di dalam paviliun. "Tuan dan Nona, mohon maaf Anda mau kemana?" tanya seorang penjaga dengan hati-hati. Tanpa banyak membuang waktu, Li Yifei segera mengeluarkan token yang sebelumnya diberikan oleh Mu Jiao ketika di Akademi Kekaisaran. Melihat token yang sama dengan pemilik paviliun ungu, membuat penjaga saling tatap dan pada akhirnya segera membawa masuk Li Yifei dan juga Huqing. Mereka segera diantar ke lantai 3, tempat di mana Tuan Mu Xianji berada. "Tuan, mohon maaf kami membawa 2 orang pemuda yang terluka. Jika dilihat dari pakaian yang mereka kenakan seharusnya mereka berasal dari Akademi Kekaisaran," ucap seorang penjaga kepada Mu Xianji sambil menunjukkan token dari Li Yifei. "Apa yang terjadi?" ucap Mu Xianji dengan gusar. Di Akademi Kekaisaran hanya keponakannya yang bernama Mu Lao yang memegang token yang baru saja diberikan oleh penjaga. Mereka sepertinya habis bertarung, salah satu pria terluka parah, sementara seorang wanita tampaknya mengalami luka dalam penjaga tersebut melaporkan dengan rinci berdasarkan penglihatannya. "Bawa aku kepada mereka," ucap Mu Xianji dengan khawatir. Segera setelah itu, Mu Xianji tiba di sebuah kamar yang terdapat Huqing yang sedang terbaring lemah. Sementara di salah satu sudut tampak Li Yifei yang sedang duduk. "Bukankah kamu adalah utusan dari Sekte Belati Merah yang kini berada di Akademi?" tanya Mu Xianji kepada Huqing. Sebelumnya mereka pernah bertemu pada saat masa duka kematian Lei Tian. "Benar Tuan," jawab Huqing singkat. Perasaan Huqing menjadi lega, setelah bertemu dengan Tuan Mu Xianji ia merasa tugasnya sudah selesai. Sebagai murid yang berintegritas, Huqing tidak mau mengecewakan orang-orang yang masih berhubungan dengan tetua Mu Chen di Sekte Belati Merah. Bersambung 156. Lei Tian masih hidup.